Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Dharma Patra. Berhubung lagi pandemi, jadi kita belajarnya sistem daring dulu ya untuk sementara. Semoga pandemi ini cepat selesai. Jadi kita bisa belajar bertemu, bertatap muka lagi. Gak enak belajar daring kayak gini. Oke. Nah, untuk bab pertama kita akan membahas mengenai pendapatan nasional. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah dengar sebelumnya apa itu pendapatan nasional. Mungkin ada yang belum pernah mendengar kata pendapatan nasional sendiri. Nah, sebenarnya pendapatan nasional itu apa sih? Pendapatan nasional itu adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, jadi suatu negara itu kan masyarakatnya masing-masing pasti ada yang melakukan kegiatan produksi, baik produksi berupa barang maupun produksi berupa jasa. Nah, jadi seluruh barang dan jasa yang dihasilkan warga negara ini tadi, seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat itu tadi, dalam kurun waktu 1 tahun diakumulasikan dan dijadikan nilai pendapatan nasional. Itulah dia pendapatan nasional. Misal kita ini memproduksi padi, memproduksi sawit, memproduksi apalagi misalnya perhotelan, restoran, timah dan keseluruhan, baik itu barang maupun jasa, diakumulasikan seluruh pendapatannya, diakumulasikan seluruh total yang dihasilkan. Nah, dijadikan satu selama 1 tahun, itulah yang dikatakan sebagai pendapatan nasional. Nah, apa sih sebenarnya manfaat kita mempelajari pendapatan nasional ini tadi? Ada 6 poin yang harus kalian ketahui manfaat dari kita belajar pendapatan nasional. Yang pertama adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Nah, kita tahu struktur ekonomi itu ada struktur agraris, ada struktur ekonomi industrialis, dan lain sebagainya. Nah, melalui pendapatan nasional ini tadi, kita bisa dapat menggolongkan suatu negara itu tergolong negara agraris atau industri. Nah, misal negara tersebut lebih banyak menghasilkan barang-barang atau memproduksi barang yang berkaitan dengan pertanian atau barang-barang mentah. Dia menghasilkan padi, dia menghasilkan sawit, dia menghasilkan karet, atau barang-barang mentah lainnya. Nah, karena lebih dominasi negara tersebut menghasilkan barang-barang mentah seperti yang saya sebutkan tadi, maka negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara agraris. Nah, sebaliknya apabila negara tersebut lebih banyak menghasilkan barang-barang siap pakai, barang-barang jadi, misalnya komputer, elektronik, pakaian jadi, atau barang-barang yang dihasilkan dari pabrik lah bahasanya. Nah, maka dapat dikategorikan sebagai negara industri. Selanjutnya, apa fungsi kita mengetahui pendapatan nasional? Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan pendapatan negara dari tahun ke tahun. Nah, melalui pendapatan nasional ini tadi, nilainya ini kita bisa melihat negara tersebut sebenarnya mengalami perkembangan atau enggak sih, mengalami kemajuan atau enggak sih. Nah, melalui pendapatan nasional ini tadi. Misal, negara Indonesia pada tahun 2006 mempunyai pendapatan nasional senilai 7 triliun. Ya, 7 triliun pada tahun 2006. Nah, pada tahun 2007 mengalami peningkatan. Nah, pendapatan nasionalnya ini senilai 8 triliun. Nah, berarti kan antara 2006 ke 2007 mengalami peningkatan senilai 1 triliun ini tadi. Maka karena mengalami peningkatan ini tadi dapat dikategorikan bahwa negara Indonesia ini tadi mengalami perkembangan senilai 1 triliun rupiah. Nah, selanjutnya yang C. Melalui pendapatan nasional kita melihat
kita dapat melihat pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah pendapatan rata-rata yang diterima oleh masyarakat negara kita. Melalui pendapatan rata-rata ini kita bisa melihat masyarakat kita ini sebenarnya udah mencapai titik sejahtera atau belum? Sebenarnya negara kita ini udah makmur atau belum? Atau sebaliknya, ternyata masyarakat kita pendapatannya itu masih sedikit. Masyarakatnya, rata-ratanya. Nah, berarti dengan sedikitnya ini pendapatan masyarakat ini tadi bisa kita kategorikan, ternyata masyarakat kita belum mengalami tingkat kesejahteraan. Melalui mana? Melalui pendapatan nasional ini tadi. Nah, selanjutnya adalah untuk melihat perbandingan ekonomi antar negara. Melalui pendapatan nasional kita bisa melihat atau membandingkan antara dua negara atau lebih. Sebenarnya negara membandingkan negara ini lebih maju. Misal, pendapatan nasional negara Singapura lebih tinggi daripada pendapatan nasional Indonesia. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa negara Singapura itu mengalami lebih kemajuan daripada negara Indonesia kita ini. Nah, melalui pendapatan nasional ini tadi, kenapa negara Singapura memiliki pendapatan nasional yang lebih tinggi daripada Indonesia? Selanjutnya, manfaat dari pendapatan nasional adalah untuk penetapan kebijakan pemerintah dan sebagai pedoman melaksanakan pembangunan. Melalui pendapatan nasional, pemerintah dapat melihat atau membuat kebijakan ke depannya itu seperti apa, dapat menentukan langkah apa yang harus diperbaiki dari negara kita. Dan melalui pendapatan nasional, pemerintah juga dapat melaksanakan atau menjadikan acuan atau menjadikan pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Misal, negara kita tahun ini banyak nih, tahun 2000 ini tahun 2020. Misalnya, negara kita tahun 2019 mengalami peningkatan yang pesat pembangunan pendapatan nasional ini tadi. Nah, melalui banyaknya pendapatan nasional kita ini tadi pada tahun 2017, maka pemerintah kita dapat melaksanakan atau memprogram pembangunan di tahun 2020 ini tadi, ya.